kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga penyampaian materi. Yang keempat tanya jawab jika ada. Dan yang kelima adalah penutup. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, saya sudah mengikuti program guru penggerak hampir 2 bulan. Pada akhir modul 1.4, saya diminta oleh pengajar praktik untuk mendefinisikan apa saja sih pelajaran-pelajaran yang sudah saya pelajari selama 2 bulan ini, yang mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah ini. Nah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Susan. Maka Ibu Susan. Baik, terima kasih untuk Ibu Linda yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Dan saya di sini untuk mewakilkan Ibu Kepala Sekolah yang karena hari ini tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Mohon untuk dimaklumi ya. Saya akan menyampaikan untuk acara kita hari ini. Untuk Ibu Linda, semoga selalu semangat dalam pembelajarannya tentang budaya positif ini, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita jalankan sekarang dengan Ibu Linda bisa kita terapkan juga di sekolah dan bisa memotivasi untuk rekan-rekan semua yang ada di sini untuk bisa seperti Ibu Linda atau mengikuti CGP juga ya, dan bisa disebarkan juga atau diterapkan juga kepada anak-anak nanti kita di sekolah. Paling itu saja Ibu Linda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Susan yang sudah menyampaikan sambutannya. Nah, di sini sebelum mulai kegiatan kita ada kesepakatan dulu ya Bapak dan Ibu, di mana kesepakatan yang pertama menghargai pendapat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi biarkan saya di depan berbicara, Bapak dan Ibu guru semua menjadi pendengar yang baik. Lalu yang ketiga, ketika bertanya mengangkat tangan, itu sepakatannya. Yang keempat, boleh izin ke belakang atau ke toilet. Dan yang kelima, boleh sambil nyemil atau minum. Ya, jika Bapak dan Ibu guru semuanya bawa makanan atau minuman, maka asal jangan sambil merokok ya. Gitu. Nah, tujuan destinasi yang saya lakukan yang pertama, guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga, di mana pemahaman ini saya harapkan setelah saya menyampaikan destinasi ini bisa kita terapkan semua, tapi harus ada kerja sama, bukan hanya antara saya dengan murid saja, tetapi antara Bapak dan Ibu guru semua. Saya berharap kita semua dapat berkolaborasi bersama-sama. Yang ketiga, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Nah, nanti kita akan pelajari apa sih budaya positif itu, ya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Haji Abdul Wahab yang pertama, pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini tugas kita sebagai guru itu harus bisa menuntut, bukan hanya mengajar saja. Yang namanya mengajar 1+1 itu mudah, tapi bagaimana cara kita bisa menuntut anak, bisa menemukan gimana sih caranya 1+1 itu jadi 2, gitu ya. Apa itu budaya positif? Coba
gimana caranya materi dalam 1 tahun itu beres. Betul ya Bapak dan Ibu? Nah, tanpa kita sadari, kita menghilangkan sikap kita yang berpihak kepada murid, gitu ya. Nah, di sini ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku. 5, posisi kontrol, keyakinan, dan segitiga restitusi. Yang insya Allah akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab. Nah, pada saat kita akan merubah paradigma belajar, itu kita harus menyiapkan sekolahnya dulu, lingkungan sekolahnya dulu nih. Bagaimana sih supaya anak itu nyaman? Dia ada keinginan untuk datang ke sekolah. Jadi sekolah itu menjadi suatu tempat yang dirindukan oleh anak. Sehingga ketika sekolah menjadi tempat yang sudah dirindukan oleh anak, mau anak itu sakit kadang hanya pusing sedikit, si anak itu akan semangat untuk masuk sekolah. Tetapi ketika sekolah itu tidak menjadi tempat yang dirindukan, aman dan nyaman bagi anak, jangankan untuk masuk sekolah, di rumah pun bangun aja pasti akan susah. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sebelum kita mengajarkan disiplin kepada siswa, kita harus introspeksi diri dulu terhadap diri kita sebagai guru. Kita sudah disiplin belum ya? Kita sudah melaksanakan belum ya? Nah, ini sudah disiplin belum Pak? Belum. Saya sendiri, saya sadari belum disiplin. Betul ya Bapak dan Ibu? Kita sudah disiplin belum ya? Kita sudah melaksanakan belum ya? Nah, ini sudah disiplin belum Pak? Belum. Saya sendiri, saya sadari belum disiplin. Betul ya Bapak dan Ibu? Terkadang hari Senin saya masih kadang suka lupa pakai sepatu warna coklat. Padahal Senin itu seluruh warga sekolah harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Lalu tanpa kita sadari, kalau saya aja ya, maksudnya belum disiplin. Kadang saya nyuruh anak sholat duha. Terkadang saya sendiri pun tidak melaksanakannya. Gitu. Lalu ada beberapa mungkin masuk pukul 7:30. Seharusnya guru itu setelah saya pelajari itu, si guru itu harusnya menyambut. Masuk 7:30, Bapak dan Ibu guru itu jam 7 harus ada di gerbang menyambut anak-anak
ada di sekolah kita sendiri. Nah, disiplin positif yang pertama, disiplin muncul dari motivasi internal. Nah, itu yang ada di dalam diri kita sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang kedua, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan atau bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif juga ini bisa diterapkan misalnya pada penerapan P5, di mana bisa dilakukan oleh kelas 1, 2, 4, dan 5. Nah, lalu ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ternyata memiliki kebutuhan dasar kepada ibu semuanya. Yang pertama itu bertahan hidup. Gimana caranya agar kita bisa untuk bertahan hidup? Yang kedua, kasih sayang. Nah, kasih sayang yang bisa kita lihat diberikan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat itu kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, di sini ada contoh kasus yang saya buat. Saya bacakan. Ibu Susi adalah guru kelas 5 bunga yang sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Auli. Beberapa anak telah datang mengeluh bahwa Auli selalu meminta bekal makan siang mereka secara paksa, sehingga mereka takut jika memberi bekal tersebut. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apakah alasan Auli melakukan hal itu? Kita sebagai guru jangan sampai langsung menjudge, oh Auli seperti ini, Auli seperti ini. Dari 5 kebutuhan manusia ini, kita bisa identifikasi dari 1 sampai dengan 5. Yang pertama, Auli lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Artinya, kita lihat dari ekonominya dulu. Kemungkinan apakah orang tuanya di rumah itu tidak punya beras, tidak punya uang, sehingga untuk bertahan hidup karena dia lapar, dia meminta bekal kepada temannya. Yang kedua, Auli merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Nah, di sini orang tuanya sudah membawakan bekal, tapi mungkin dia bosan sehingga dia bebas untuk meminta kepada temannya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia merasa penguasa di kelas ini. Wah, dengan aku menakut-nakuti mereka jadi memberi bekal makan siang. Dan yang keempat, Auli hanya iseng dan dia ingin menikmati ekspresi wajahnya yang besar. Terkadang saya perhatikan itu di kelas saya saja ada anak yang suka bercanda. Dengan bercanda dia ketawa-tawa melihat temannya sedih, gitu. Senang. Nah, mungkin Auli pun seperti itu, gitu ya. Nah, yang kelima, teman Auli jadi perhatian. Mungkin karena setiap hari dia Auli itu meminta bekal pada temannya, setiap hari kita main juga ada perasaan, kasihan nih, dia tiap hari kita makan terus, gitu kan. Tumbuh rasa kasih sayang. Jadi yang kita harapkan ketika anak kita melakukan suatu kesalahan, kita bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan 5 kebutuhan manusia tersebut. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum materi di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tindakan yang
atau pihak sebagai sekolah sebagai respon terhadap perilaku yang melanggar aturan atau norma yang ditetapkan. Nah, saya jujur selama di sini mungkin yang saya lakukan adalah menghukum anak. Tapi saya juga tidak tahu kadang anak itu yang diberikan hukuman itu ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu hasil atau akibat yang dialami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Misalnya, si Awi tadi dia mengerjakan PR. Konsekuensinya berarti dia tidak akan mendapatkan nilai. Biasanya kalau nilai itu berupa isi, ya, betul Bapak dan Ibu ya, gitu. Nah di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Biasanya Bapak dan Ibu semuanya, hukuman itu bersifat negatif, ya. Jika konsekuensi itu netral, karena konsekuensi itu akibat yang si anak itu lakukan, kan? Dan yang ketiga adalah restitusi positif. Yang pertama negatif, mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Setelah itu dampak pada murid dengan hukuman itu bisa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri, lalu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai hatinya jika hukuman yang kita berikan itu. Lalu hukuman itu biasanya dibuat spontan langsung oleh guru. Misalnya kamu hari ini tidak piket, hukumannya pulang sekolah kamu membersihkan kamar mandi, itu adalah hukuman. Lalu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan, gitu ya. Lalu konsekuensi yang kali ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, lalu kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, time out, penahanan, sudah diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak. Setelah itu membantu guru yang taat peraturan melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Lalu setelah itu ada namanya restitusi. Restitusi itu bersifat positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi ketika dia akan melakukan sesuatu, dia kalau saya melakukan ini, konsekuensi dan hukumannya apa? Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Misalnya saya tidak menjalankan, gimana caranya nih, maksudnya 98, dia dari jam 7 dia pasti akan berusaha untuk mengerjakan PR karena dia takut diberikan hukuman atau konsekuensi. Itu dibuat oleh murid atau anak. Biasanya restitusi itu kesepakatan antara guru dan anak. Lalu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 alasan manusia seseorang melakukan sesuatu menurut dosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, si Awi tadi dia mengerjakan PR-nya itu karena terpaksa, karena aku dimarahi oleh saya. Makanya dia ingin mengerjakan PR untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini salah satunya adalah reward yang bisa kita berikan di kelas. Misal, gimana caranya
ketika anak tidak mau ke depan, saya tuh suka beli makanan yang harganya cuma Rp500. Dengan saya mengangkat makanan ini, siapa yang mau maju? Pasti anak berlomba-lomba. Jadi motivasinya itu muncul karena adanya imbalan atau reward dari orang lain. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Ini yang kita harapkan. Jadi motivasi itu munculnya bukan karena ketidakpaksaan, ketidaknyamanan, lalu bukan imbalan dari orang lain atau reward dari orang lain, tapi motivasi itu harus muncul dari diri sendiri. Nah, itu tugas siapa? Itu tugas kita sebagai guru untuk menemukan motivasi yang ada pada diri anak. Nah, di sini ada simpulan teori motivasi. Tindakan pendisiplinan dengan memberikan hukuman atau memberi imbalan merupakan motivasi eksternal, tetapi ini tidak bertahan lama dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi kuat. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menurut Bapak dan Ibu guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu guru, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Karena secara tidak langsung kita secara fisik ya menyuruh anak untuk menulis. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tuh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ini parah banget. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul. Itu adalah konsekuensi yang harus dia lakukan karena dia sudah merusak barang teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Meminta tidak menggunakan sepatu berarti hukuman karena seharian saat itu tidak diberi kesempatan untuk menggunakan sepatu. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Bapak Dir, kalau misalnya si anak nih mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Nah, kasusnya kalau misalnya ada di lapangan, dia konsekuensi. Karena apa? Dia terlambat, dia tidak mengikuti apa? Pemanasan. Nah, pemanasannya bisa diganti dengan mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu konsekuensi. Lari apa jalan? Muter loh, Oke, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tidak terencana murid, tidak tahu apa yang terjadi kalau hukuman itu lalu bersifat satu arah dan berupa hubungan fisik dan psikis. Jadi mungkin kalau fisik itu si anak badannya kerasa, mungkin kalau psikis dengan kita meminta si anak berdiri di depan kelas, psikisnya akan terganggu. Salah satunya dia akan merasa malu karena merasa dipermalukan oleh gurunya. Nah, konsekuensi terencana, biasanya itu disepakati bersama-sama. Murid tetap dibuat tidak nyaman meskipun dibuat bersama-sama juga. Sikap guru selalu memonitor. Yang tadi lari, tetapkan guru juga memonitor ya. Lalu kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya.
murid mengajarkan mencari solusi untuk sendiri. Nah, di sini ada satu kasus. Kasusnya saya bacakan. Ibu Anas, di bawah ini adalah cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang saya ingin minta pendapat satu orang saja, boleh? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya terhadap kasus ini. Siapa yang ingin memberikan tanggapannya? Guru Pak. Ya, boleh dengan. Kalau menurut saya ya, saya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno, karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno ini termasuk ke dalam hukuman. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Ada yang lain tanggapannya? Norma. Bu Nurma? Enggak. Norma gugup tasnya jatuh. Tanggapan saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Kiki, bahwa yang dilakukan Pak Seno itu termasuk sebuah hukuman karena sudah membuat malu IPA juga ya, karena tadi IPA maju ke depan dan ditertawakan. Nah, itu adalah salah satu hukuman. Terima kasih kepada Bu Kiki dan Bu Nurma atas pertanyaannya. Ada yang lain? Mas Sarul, Pak Edi? Sama. Oke, betul ya. Jadi tindakan yang dilakukan Pak Seno itu termasuk ke dalam hukuman. Hukumannya berupa apa? Bisa nggak sih? Berdiri di depan. Lalu masih juga bisa. Salah satunya mempermalukan IPA di depan teman-temannya, gitu ya. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Nah, menurut dosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol gitu yang diterapkan seorang ibu, orang tua, atasan dalam melakukan kontrol. Kelima ini yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Contohnya penerapan posisi kontrol. Yang pertama penghukum, berdiri di depan kelas selama 1 jam. Berarti ketika kita melakukan ini, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, menghukum anak. Yang kedua, kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Salah satunya kata-kata seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi dengan kita ada kata mengecewakan ibu, itu kita akan merasa si anak itu merasa bersalah. Nah,
Kalau bantu ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berdua seperti ini lagi ya. Kita posisikan diri kita sebagai teman. Lalu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah jam pelajaran selesai, kamu ke meja saya. Lain kali jangan diulangi. Jadi kita memantau si anak itu supaya kita memanggil si anak itu untuk masuk ke ruangan kita atau ke meja kita. Nah, di sini ada kasus siswa tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah pada jam pelajaran matematika. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer, di mana kata-kata seperti ini. Apa kamu tahu kelas kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi yang kita harapkan dari 5 posisi kontrol ini sebagai guru, ketika si anak mengalami suatu masalah, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Bagaimana caranya? Dengan kita menanyakan alasannya, mengapa sih kamu berbuat seperti itu? Atau bisa menanyakan dengan keyakinan kelas. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama? Nah, keyakinan kelas. Kalau dulu itu namanya adalah kesepakatan kelas. Kalau sekarang menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini keyakinan mengandung nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, prosedur dalam membuat keyakinan kelas, mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Kemarin saya dengan kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas yang alhamdulillah sudah disepakati. Ada prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah, kalau di kelas berarti anak-anak, untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Apa saja nih keyakinan yang akan kita sepakati bersama, gitu ya. Lalu mencatat semua masukan para murid, warga sekolah, atau di papan, atau kita bisa menggunakan stick ya, ditempel di papan tulis itu boleh. Setelah itu menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, pada saat pembentukan keyakinan kelas harus kita perhatikan yang pertama, kita harus mengganti kata-kata negatif menjadi positif. Ada yang tahu contohnya kata negatif? Misalnya kayak dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah ke tempatnya. Oke, bagus. Benar kayak gitu. Jadi kita jangan membuat keyakinan itu betul yang kita berdiri, jangan membuang sampah di kelas. Kita ganti jangannya itu dengan menggunakan buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Kita ganti kata tidak bolehnya dengan menggunakan datanglah tepat waktu. Jadi kita harus menghindari menggunakan kata-kata yang negatif gitu. Tidak kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi Bapak dan Ibu guru semuanya, ketika sudah menuliskan di depan, dipilih lagi, tidak mungkin 40 kita ambil semua. Ya, jadi harus disepakati bersama-sama. Nah, setelah disepakati mengajar, Bapak. Setelah disepakati
mengajak keluarga sekolah atau kelas meninjau untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ketika semuanya sudah selesai, semuanya harus sepakat atas keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini prosedurnya. Nah, kita sekarang ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat, masih menurut dosen ya. Setelah itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi sebuah tawaran dan bukan paksaan, tetapi fokus pada solusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak dan Ibu semuanya. Segitiga restitusi ini bisa kita gunakan ketika si anak melakukan kesalahan, gitu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebelum itu sekarang kita akan menonton video selama 10 menit tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siapa? Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang setuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai
apa yang kita yakini. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak dan Ibu semuanya, setelah kita melihat video tentang restitusi, tentang segitiga restitusi, kita harapkan kita sebagai guru setiap menghadapi masalah anak bisa menerapkannya. Tetapi tidak semua masalah harus menggunakan segitiga restitusi ya. Kalau hal-hal yang ringan sih seperti yang jelaskan tadi video, tidak harus melakukan segitiga restitusi. Kita bisa langsung menanyakan pada anak tersebut, misalnya kayak tadi, masih ingatkah kamu keyakinan yang telah kita buat? Nah, seperti itu. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu yang ketiga, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi teori intrinsik. Di sini ada kasus lagi. Contoh kasusnya, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak memungkinkan kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warnanya, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan.
mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa menggunakan sepatu. Nah, dari kasus ini, saya ingin ada salah satu guru yang bisa menyampaikan tanggapannya dari pertanyaan yang pertama, yaitu posisi apakah yang diambil Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, dan bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Lukman dalam menanggapi kasus tersebut. Gimana Bapak dan Ibu guru, ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ibu, saya coba ya. Enggak besar. Ya baik, saya coba ya Pak ya. Jika posisi Pak Lukman ini sebagai manajer, dia harus mengatakan ini dulu Bu. Pertanyaannya ya, Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu memang bagus atau menarik ya. Tapi sepatu apa yang sesuai aturan? Seperti itu, tanya dulu ya Bu. Kemudian untuk Sabrina, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, kita beri pertanyaan seperti itu. Nah, untuk mengambil nilai kebajikannya, Bu, nilai kebajikan yang ingin kita tuju di sini itu, satu, kita harus disiplin. Kemudian yang kedua, kita harus tanggung jawab. Yang ketiga juga kita harus menerapkan keragaman ya. Yang keempat, kebersamaan. Dan yang kelima, kesederhanaan. Mungkin di sini terlihat karena dia terburu-buru, jadi dia tidak sama dengan yang lain. Jadi kan dia mencolok sendiri atau berbeda sendiri gitu ya Bu. Terus untuk kedisiplinannya, mungkin dia tidak disiplin di sini karena memang buru-buru itu dia juga tidak menerapkan kedisiplinannya karena dia telat, jadi bisa salah seperti itu kan. Kemudian tanggung jawabnya juga tidak diterapkan oleh dia. Jadi dia seperti itu, mungkin beralasan lagi. Untuk kebersamaannya pun tidak ada karena dia sendiri yang telah melanggar aturan atau dia salah memakai sepatu, akhirnya tidak ada kebersamaan, dia hanya sendiri yang dihukum gitu. Kemudian kesederhanaannya tidak ada kesederhanaan, jadi dia malu sendiri, akhirnya nggak pakai sepatu karena dia sudah dihukum oleh Bapak Lukman ini seperti itu. Mungkin saja ya Bu, kalau dijelaskan makin banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Susan. Tanggapannya betul ya. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, kita sadar dulu mengapa kamu menggunakan sepatu warna coklat, apa kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam, gitu kan? Selain itu juga Pak Lukman jangan langsung memberikan hukuman, kan secara tidak langsung dengan dia menyuruh si Sabrina ini tidak menggunakan sepatu, berarti dia sudah menghukum secara fisik kepada Sabrina, gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, dan demikian destinasi tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita budaya di sekolah kita dan bisa kita sebarkan bersama-sama. Jadi ini semua adalah tanggung jawab kita sebagai guru untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan yang saya lakukan. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Wabillahi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu mengapa ibu memanggilmu ke ruangan? Iya betul, ibu memanggilmu ke ruangan karena ibu ingin menanyakan mengapa akhir-akhir ini kamu selalu datang terlambat. Kamu tahu kan, pagi itu kamu harus datang ke sekolah tepat waktu. Sekarang ibu mau tanya, apa sih penyebabnya sehingga kamu datangnya terlambat terus? Kamila, ibu tahu main handphone itu sangat menyenangkan. Tapi jangan sampai main handphone itu merugikan diri kamu sendiri ya. Kamila, masih ingatkah kamu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Apa itu Kamila? Baik, kalau misalnya memang kamu sudah paham dengan keyakinannya, ibu harapkan kamu tidak mengulangi perbuatan itu lagi ya Kamila. Tahukah kamu mengapa kamu ibu panggil ke ruangan ibu? Tadi pagi banyak sekali teman-teman yang melaporkan ke ibu bahwa kamu tidak pikir. Sekarang ibu mau bertanya, mengapa kamu kemarin tidak pikir? Miss Rina, ibu tahu main sepeda itu sangat menyenangkan. Tapi kan kamu tidak boleh begitu. Kamu harus melaksanakan tanggung jawab kamu yaitu piket. Ya Bu, minta maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Masih ingatkah kamu tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin, Miss Rina? Apa itu, Miss Rina? Pintar, Miss Rina. Jadi mulai besok kamu harus melaksanakan piket kembali ya.